Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada salah satu perkataan ahli hikmah atau ulama ahli ma'rifat yang mengatakan, igsilu arba'an bi arba'in. Basuhlah oleh kalian 4 perkara dengan 4 perkara. Wujuhakum bidumu'i uyunikum. Yang pertama, kata ulama ahli hikmah tersebut, basuhlah muka kalian dengan air mata kalian. Artinya, kita dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa munajat kepadanya, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengadukan setiap permasalahan yang dihadapi oleh diri kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan syahdu, dengan kehusyuan kita mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap persoalan dan problematika kehidupan. Dan terutama kita mengadu kepada Allah, kita curhat kepada Allah dengan kesadaran bahwa diri kita adalah orang yang sering lupa, sering lalai dari melaksanakan berbagai kewajiban-kewajiban kita selaku hamba-Nya, selaku makhluknya, untuk senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sering-seringlah kita berada di atas sejadah dalam keheningan malam, kita memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala kebodohan kita, mengampuni segala kelalaian kita dalam melaksanakan segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai merasuk ke dalam kalbu, sampai meneteskan air mata penyesalan, air mata pengakuan bahwa kita adalah makhluk yang hina, makhluk yang lemah, sering tergoda, sering terbujuk oleh rayuan iblis laknatullah alaih, sehingga tak terbendung air mata ini terurai, tak terbendung cucuran air mata ini berjatuhan karena kita merasakan dan menyadari bahwa kita sering lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walisanakum bidzikri rabbikum. Basuhlah lisan-lisan kalian dengan banyak menyebut nama Rabb kalian. Artinya, dalam sehari semalam kita dianjurkan untuk senantiasa ingat, untuk senantiasa menyebut asma-asma Allah subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa memperbanyak berzikir, mengucapkan kalimat-kalimat zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sehari semalam tentunya kita akan dengan mudah banyak berzikir dan banyak membasahi lisan kita dengan menyebut asma-asma Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena sehari semalam kita banyak melakukan aktivitas, kita banyak melakukan rutinitas, kegiatan, kesibukan kita. Maka dalam setiap aktivitas, dalam setiap kesibukan, dalam setiap pekerjaan yang kita laksanakan, minimal di awal kita membaca basmalah dan di akhir kita membaca hamdalah. Contohnya, ketika kita sedang menyapu, maka diawali dengan membaca basmalah, dan setelah selesai menyapu mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita akan memakai pakaian, maka kita memakai dari bagian yang kanan dulu dengan mengucapkan bismillah, dan setelah nanti selesai kita menanggalkan mengucapkan alhamdulillah.
Sebelum makan tentunya kita sudah terbiasa membaca bismillah dulu, kemudian doa makan. Dan setelah selesai makan, kita pun membaca hamdalah ataupun doa setelah selesai makan. Begitu selanjutnya, setiap pekerjaan, aktivitas yang kita laksanakan sehari-hari, maka ketika kita menempelkan dalam lisan kita, mengawali setiap pekerjaan dengan membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, dan mengakhiri dengan mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah, minimal sehari semalam kita membasahi lidah kita, lisan kita, mulut kita dengan banyak menyebut asma Allah. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, berapa banyak aktivitas, pekerjaan, dan tentunya kita harus menyelipkan dalam setiap pekerjaan tersebut mengingat Allah, membasahi lisan kita dengan menyebut asma-asma Allah subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi dengan waktu yang khusus, kita membaca Al-Quran, kita membaca kalimat-kalimat thayyibah, zikir, dan lain sebagainya. Tentu itu akan menjadi lebih baik lagi bagaimana kita dalam banyak membasahi lisan kita dengan menyebut asma-asma Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata ulama ahli hikmah, wa qulubakum bi khasyati rabbikum. Basuhlah kolbu atau hati-hati kalian dengan rasa takut kepada Rabb. Apa rasa takut hati kita kepada Allah? Rasa takut hati kita kepada Allah tentunya bahwa hati ini harus dijaga, harus dikendalikan. Jangan sampai hati ini dimasukkan oleh penyakit-penyakit hati. Jangan dimasukkan oleh dendam. Jangan dimasuki oleh iri, dengki, hasud, ujub, takabur, dan lain-lainnya. Beberapa macam penyakit-penyakit hati yang akan menutup kolbu kita dari datangnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berusaha untuk menghindarkan, menjauhkan hati ini dari penyakit-penyakit tersebut, itu artinya kita senantiasa membasuhi hati kita dengan rasa takut kepada Allah, karena kita meyakini bahwa Allah mengetahui isi hati kita, mengetahui apa yang terlintas dalam hati kita. Walaupun manusia di alam dunia ini tidak ada yang mengetahui apa yang terdapat dalam hati kita. Dan yang keempat, kata ulama ahli hikmah, wa dzunubakum bitaubati ila rabbikum. Basuhlah dosa-dosa kalian dengan bertobat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon istighfar, memohon ampun kepada Allah atas segala kehilapan, atas segala kelalaian, atas segala perbuatan maksiat, atas segala perbuatan salah, atas segala perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita sering memohon ampun dengan mengucapkan astagfirullahaladzim atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita kembali kepada Allah artinya karena kita berasal dari Allah, asalnya kita suci, tanpa noda, tanpa dosa, maka kita harus senantiasa sering kembali kepada Allah, kembali membersihkan hati ini, kembali membasuh hati ini dan dosa-dosa ini dengan memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga 4 hal yang telah disebutkan tadi menjadi sesuatu ilmu yang sangat bermanfaat, dan tentunya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.